Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang bagi kita semua. Shalom. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Lestari Dara Cinta Utami Ginting SSMA yang telah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan presentasi. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di ruangan H105. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Negara China pada masa kekuasaan Chiang Kai-shek, Mao Zedong, dan Deng Xiaoping. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yawan Peter Tamungan. Di sini saya sebagai moderator, dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu ada Akbar, Unggul, Anissa, Jeremia, dan Sarafina. Di sini mereka sebagai pemateri. Baik. Di sini saya akan membacakan salah satu kutipan kata-kata motivasi dari salah satu tokoh anime. Terserah sebanyak apa kemampuan yang kau punya, tapi kalau hanya berdiam diri, sama seperti kau tidak mempunyai mimpi. Dikutip dari tokoh anime Uzumaki Naruto. Baik, di sini saya akan membacakan subbab. Itu ada Cina pada masa Chiang Kai-shek, kemudian Cina pada masa Mao Zedong, dan Cina pada masa Deng Xiaoping. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman kita Akbar. Pada Akbar kami persilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama, Cina pada masa Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek 31 Oktober 1887 sampai 5 April 1975, juga dikenal sebagai Jiang Zhongzheng atau Jiang Jiexi, adalah seorang presiden serta pemimpin militer Tiongkok abad ke-20 yang merupakan salah satu petinggi partai Kuomintang KMT dan sebagai komandan Akademi Militer Wonghua yang pertama didirikan oleh partai Kuomintang atas inisiatif Sun untuk mencapai tujuan revolusi. Dia juga menggantikan Sun Yat-sen menjadi pemimpin KMT. Ketika Sun meninggal pada tahun 1925, dan pada tahun 1926, Chiang memimpin ekspedisi ke utara untuk mempersatukan Tiongkok yang pada masa itu sedang terpecah oleh panglima-panglima yang berada di daerah provinsional setelah runtuhnya dengan Qing. Chiang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Militer Nasional Pemerintahan Nasional Republik Tiongkok pada tahun 1928 sampai 1940. Memimpin Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang kedua. Pada saat itu kekuasaan Chiang nasionalis sangat lemah, namun pengaruh Chiang semakin meningkat. Berbeda dengan Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek secara sosial berpaham konservasi. Dia mempromosikan budaya tradisional Tionghoa melalui gerakan hidup baru dan menolak demokrasi barat. Dia juga menolak paham nasionalisme bernuansa sosialisme demokratis yang didukung oleh Sun Yat-sen dan beberapa anggota untuk membantu pemerintah otoriter nasionalis. Chiang berbeda dengan Sun Yat-sen yang sangat dihormati oleh kelompok komunis. Setelah Sun Yat-sen wafat, Chiang Kai-shek enggan menjaga hubungan baik dengan Partai Komunis Tiongkok. Perpecahan besar antara kelompok nasionalis dengan komunis terjadi pada tahun 1927. Di bawah kepemimpinan Chiang, kelompok nasionalis mengobarkan perang saudara melawan komunis. Setelah Jepang menyerang Tiongkok pada
pada tahun 1937 Chiang menyetujui gencatan senjata sementara dengan Partai Komunis hingga Jepang menyerah pada itu. Akan tetapi Partai Komunis maupun Partai Kuomintang tidak saling percaya maupun aktif bekerja sama. Perang saudara kembali berlanjut setelah upaya negosiasi untuk membentuk pemerintahan koalisi pada tahun 1946 mengalami kegagalan. Pada tahun 1949, kelompok komunis mengalahkan kelompok nasionalis memaksa Chiang mundur ke Pulau Formosa. Kemudian Chiang memberlakukan darurat militer di bawah pemerintahan militer. Banyak orang yang teraniaya. Periode ini dikenal sebagai teror. Setelah mundur ke Formosa, pemerintahan Chiang terus menyatakan niatnya untuk merebut kembali daratan Tionghoa dan Mongolia. Chiang memerintah Pulau Formosa dan sekitar sebagai Presiden Republik Tiongkok dan pemimpin Kuomintang sampai kematian pada tahun 1975. Chiang memerintah daratan Tiongkok dan Mongolia selama 22 tahun dan Pulau Formosa selama 26 tahun. Baik, selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akbar. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh komunitas Salafina dan akan saya sampaikan kembali secara lisan. Mau ketemu teraikan pada tanggal 26 Desember karena selesai penerapan yang aku suka. Mau ketemu teraikan pada tanggal 26 Desember selesai penerapan yang aku suka.
secara lisan materi tadi. Itu Mao Zedong atau Mao Zedong dilahirkan pada tanggal 26 Desember tahun 1893 di desa Shaoshan di Provinsi Hunan, Cina. Pada usia 27 tahun, Mao menjadi seorang komunis dan mencapai puncak kekuasaan dalam Partai Komunis Cina setelah memimpin Long March sepanjang 10.000 km pada bulan Oktober 1974. Pada masa kekuasaan Mao di Cina, ia melakukan modernisasi pada bidang perindustrian, pertanian, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Setelah mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Cina yang telah mengalami masa peperangan panjang, pembaruan pada bidang pertanian lebih difokuskan oleh Mao dengan dikeluarkan kebijakan agraria. Fokus pembaruan Mao dalam bidang industri Cina menyebabkan kurangnya perhatian pada bidang pertanian. Otonomi daerah tidak dapat berkembang untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dirasa sesuai dengan karakteristik wilayah akibat kepemimpinan Mao yang sentralistik. Karena keputusan terakhir tetap berada di pemerintahan pusat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Pak Nur Islam. Saya akan membacakan teori-teori Mao Zedong. Yang pertama ada teori dua kubu. Dalam pandangan Mao, perdamaian antara kubu sosialis dan imperialis tidak mungkin terwujud. Imperialis dilihat sebagai sumber terjadinya perang. Oleh karena itu, selama negara-negara imperialis masih ada, maka perdamaian akan sulit dicapai. Dalam hal ini, Cina dengan tegas memandang Amerika Serikat sebagai musuh utama Cina dan memilih condong berpihak kepada Uni Soviet untuk memerangi imperialisme dan kolonialisme. Sikap ini dimanifestasikan oleh RRC melalui kebijaksanaan luar negerinya yang mendukung sepenuhnya semua posisi Uni Soviet dalam masalah-masalah internasional, serta menjalin hubungan dengan negara-negara sosialis. Yang kedua, ada teori zona antara. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Mao Zedong pada tahun 1957. Zona antara ini muncul akibat ketidakpuasan Cina terhadap Uni Soviet dan meningkatnya perhatian Cina terhadap negara-negara Asia dan Afrika. Zona perantara yang dimaksud adalah daerah penyangga yang terletak di antara dua kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam zona antara ini terdapat daerah-daerah jajahan, setengah jajahan, dan negara-negara yang baru merdeka. Dalam hal ini, Cina menilai bahwa kedua superpower sedang bersaing sekaligus bersekongkol untuk menguasai negara-negara zona antara. Oleh karena itu, Cina kemudian menjalankan strategi permusuhan terhadap Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang ketiga, teori tiga dunia. Meskipun teori zona antara tidak mendapat bentuk yang final, namun konsepsi tersebut merupakan cikal bakal dari teori tiga dunia. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Mao Zedong pada tahun 1974. Mao membagi negara di dunia menjadi tiga dunia, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan negara dunia pertama. Eropa dan Kanada, aspek yang cukup menonjol dalam teori tiga dunia ini adalah asa Cina untuk tampil sebagai pemimpin dunia tiga. Hal ini antara lain terlihat dari usaha Cina untuk menyatukan negara-negara dunia kedua dan ketiga dengan membentuk front persatuan menentang hegemonisme. Untuk menarik dunia ketiga, Cina selalu mengumandangkan bahwa ia tidak akan berlagak sebagai satu superpower, bahkan selalu merendahkan diri sebagai negara sosialis dunia ketiga yang sedang membangun. Sebagai negara sosialis, mereka akan selalu mendukung setiap perjuangan revolusioner di semua negara. Baik, terima kasih kepada Unggul atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Jeremy.
Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang masa pemerintahan Deng Xiaoping. Deng Xiaoping adalah seorang pemimpin revolusi dalam Partai Komunis Tiongkok yang menjadi pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok sejak kurun dasawarsa 1970-an sampai dengan awal dasawarsa 1990-an. Deng Xiaoping adalah pemimpin generasi kedua setelah Mao Zedong. Deng Xiaoping lahir pada tanggal 22 Agustus 1904 di Guang'an, Provinsi Sichuan, dengan nama Deng Xixian. Keluarganya adalah orang Hakka, Sichuan, dengan leluhur yang berasal dari Malaysia. Ayahnya merupakan seorang tuan tanah. Deng Xiaoping bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok saat menempuh pendidikan sekolah menengah. Deng Xiaoping berkesempatan belajar di Prancis tahun 1920 sampai dengan 1924 dan Uni Soviet tahun 1925 sampai dengan 1926, serta aktif dalam pergerakan komunis. Deng Xiaoping kembali ke negaranya pada tahun 1926 menjadi pelaksana militer di Soviet Jiangxi, daerah ekonomi komunis di barat daya Tiongkok yang didirikan tahun 1931 oleh Mao Zedong. Deng Xiaoping mengikuti Long March pada tahun 1934 sampai dengan 1935 ketika pasukan komunis di bawah Mao berperang melawan pasukan nasionalis di pihak Chiang Kai-shek. Pada tahun 1952, Deng Xiaoping dipanggil ke Beijing untuk dilantik sebagai wakil Perdana Menteri. Karirnya terus naik dengan diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1954 dan juga sebagai anggota Biro Politik pada tahun 1955. Dari pertengahan tahun 1950-an, Deng Xiaoping bertanggung jawab menciptakan kebijakan-kebijakan urusan domestik dan internasional. Setelah kematian Mao Zedong dan naiknya Deng Xiaoping ke tampuk kekuasaan, kebijakan luar negeri Cina telah diarahkan agar sesuai dengan agenda pembangunan dan reformasi ekonomi besar-besaran. Namun kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk mengangkat Tiongkok ke posisi yang diakui sebagai kekuatan besar, sambil juga menjaga sistem dari segala usaha yang utama. Deng Xiaoping menciptakan fondasi ekonomi untuk kekuatan Tiongkok di seluruh dunia dan menormalkan hubungan dengan sebagian besar mitra utamanya, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan kemudian Uni Soviet. Cabestan 2010. Era Deng Xiaoping merupakan landasan utama yang mengantarkan Tiongkok menuju perkembangan dan kebangkitannya di masa saat ini. Kepemimpinannya yang direformis telah berhasil memperbaiki kondisi ekonomi Tiongkok di era reformasi struktural yang dilakukan merupakan yang terbesar sejak era Han. Dalam hal politik luar negeri, Tiongkok telah mengalami perubahan dan penyesuaian yang menurut penulis sangat cerdas. Tiongkok mampu membaca kondisi tatanan internasional, khususnya kekuatan hegemoni Amerika Serikat, dan menyesuaikannya dalam perumusan dan penerapan politik luar negeri. Sebagaimana akan dijelaskan secara lebih lanjut dalam artikel ini, penulis membagi politik luar negeri Tiongkok ke dalam 3 fase atau periode utama. 3 fase tersebut adalah fase transisi, fase rebellion, dan ketiga adalah fase aktivisme. Dari analisis ketiga fase tersebut, para pembaca akan dapat melihat bagaimana para pemimpin Tiongkok menyesuaikan dan memanfaatkan kondisi politik internasional untuk memenuhi kepentingan nasional mereka sendiri. Sekian presentasi dari saya. Akan saya berikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jeremia atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Lalu membacakan kebijakan masa pemerintahan Deng Xiaoping. Kebijakan memajukan sosial. Kebijakan Deng menggunakan sistem ekonomi pasar yang digabungkan dengan sistem sosialisme dengan kapitalisme. Menurut Deng, sosialisme dalam sebuah negara dapat diperjuangkan kondisi perekonomiannya untuk mencapai masyarakat sosialis yang sesungguhnya. Dampak kebijakan reformasi ekonomi Deng Xiaoping telah membawa China menjadi negara yang dapat bersaing dengan negara adidaya seperti Amerika dan Uni Soviet. Pelaksanaan politik pintu terbuka telah berhasil mengubah model pembangunan lama yang banyak mengutamakan ideologi dengan model pembangunan baru yang lebih kapitalis. Wilayah SES sebagai wilayah pusat perkembangan
Industri dan Perekonomian telah berhasil membuat China masuk dalam organisasi perdagangan internasional seperti World Trade Organization atau WTO dan International Monetary Federation atau IMF. Kebijakan untuk memajukan perekonomian. Deng Xiaoping membentuk manajemen ekonomi yang terpusat serta rencana ekonomi jangka panjang yang fleksibel. Petani-petani diberi kendali secara individu dan kewajiban atas produksi dan keuntungan mereka. Kebijakan ini pada akhirnya meningkatkan produksi pertanian secara besar-besaran dalam beberapa tahun sejak dimulai pada tahun 1981. Dia menekankan kewajiban individual dalam pembuatan keputusan ekonomi, insentif material sebagai hasil yang diterima untuk industri dan inisiatif, serta pembentukan kader yang terampil, teknisi yang berpengalaman dan manajer sebagai ujung tombak pengembangan negara. Dan membebaskan banyak perusahaan dari kontrol dan kendali pemerintah pusat dan memberi pemilik pabrik kebijakan menentukan level produksi dan mengejar keuntungan masing-masing. Dalam kebijakan hubungan luar negeri, dia memperkuat hubungan dagang dan kebudayaan dengan Barat, membuka Tiongkok bagi investasi perusahaan asing. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lisa atas penyampaian materinya. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Oke, Najwa. Pilih semua dulu. Saya ingin bertanya kepada yang nama saya Nazoina Nastia Bintanging 2307018 dari kelompok 8. Tadi di bagian kepemimpinan Mao Zedong atau Mao Tse-tung itu kan dia melakukan modernisasi pada bidang perindustrian, pertanian, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Nah, pertanyaannya itu apa saja yang dihasilkan pada bidang-bidang tersebut? Apa yang dikembangkan? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan juga kamu itu. Baik, terima kasih. Saya dari nomor 2 ingin bertanya kepada Kumpul, yaitu tentang teori-teori. Di teori pertama itu menjelaskan teori pertama itu teori dua kubu, yaitu antara sosialis dan imperialis. Berarti oke. Nanti adanya dua kubu antara kubu ini. Yang kedua itu teori zona antara, yaitu daerah Gaza yang terletak di antara dua kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berarti di sini ada zona ya di antara kedua kekuatan itu. Dan saya teori ketiga jelaskan membagi negara di dunia menjadi 3 dunia. Maksudnya gimana? Boleh dijelaskan lebih lengkap? Terima kasih. Kenalkan, nama saya Wislani Negolan dengan NIM 230706050 dari kelompok 7 ingin bertanya kepada Jerry. Pertanyaannya, di situ dijelaskan bahwa Deng Xiaoping mengikuti Long March. Di situ dijelaskan bahwa Deng Xiaoping mengikuti Long March pada tahun 1934 sampai 1935 ketika pasukan komunis di bawah mau berperang melawan pasukan nasionalis Chiang Kai-shek. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Long March? Terima kasih. Gilbert. Terima kasih kepada moderator. Saya bertanya kepada Ahmad, bagaimana peran Chiang Kai-shek dalam membentuk dan memimpin negara Cina pada masa kekuasaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Saya bertanya kepada Anissa. Apakah ada kebijakan Deng Xiaoping yang bisa diterapkan di Indonesia?
Itu saja. Terima kasih. Ya, pertanyaan lagi. John. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Jaka Darsono Sukabenda dengan NIM 23070608. Pertanyaan saya pada masa Chiang Kai-shek, saya fokusnya pada reformasi agraris, tapi menyebabkan jadi fokusnya pada industri, tapi menyebabkan pertanian mereka terlalu baik. Jadi pertanyaan saya sini, tadi katanya situ ada China itu memperbaiki sistem ini dengan program lompatan jauh ke depan. Itu programnya seperti apa? Maksudnya apa yang diperbaiki? Terus bagaimana program itu berjalan? Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bertanya. Begitu kami untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan semua, kami butuh waktu sedikit untuk berdiskusi. Baik, presentasi kami alihkan ke topik. A few moments later. Baik teman-teman, di sini kami membuka presentasi kami kembali. Kami akan menjawab pertanyaan dari masing-masing pertanyaan tadi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari John. Mana John tadi bertanya pada masa Chiang Kai-shek, China memfokuskan pada perindustrian sehingga pertanian dikatakan terbengkalai. Nah, untuk mengatasi ini China melakukan program lompatan jauh ke depan. Bagaimana program ini berjalan? Apa perubahannya dari program ini? Program seperti apa? Jadi saya akan menjawab pertanyaan itu. Jadi program ini itu berlangsung dari tahun 1950 hingga 1952. Nah, gagasan program ini itu utamanya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan menggabungkan pertanian dan industri serta memobilisasi masyarakat melalui kolektivisasi. Nah, jadi program ini mencakup pembentukan komuni pertanian kolektif yang besar, di mana petani diharapkan untuk menyatukan usaha mereka. Namun implementasi tidak efektif dan malah menyebabkan bencana ekonomi dan kemanusiaan. Hasilnya, program ini tidak berjalan dengan baik, karena di sini malah terjadi kelaparan massal. Karena kan dia menggabungkan dari industri dan pertanian. Kan pada masa itu, pada masa pemerintahan itu lebih fokus pada perindustrian dan tadi melakukan lompatan jauh ke depan. Nah, jadi dia malah pada masa itu jadi kelaparan besar. Kemudian diperparah lagi oleh kebijakan pemerintah dan kondisi cuaca. Diperkirakan ada sekitar 15 hingga 40 juta orang yang meninggal karena kelaparan dan penyakit terkait selama periode itu. Jadi program lompatan jauh ke depan ini dianggap sebagai salah satu kegagalan besar dalam sejarah ekonomi. Baik, selanjutnya akan dipimpin oleh Di sini saya membuka pertanyaan dari tadi. Saya adalah bagaimana peran Chiang Kai-shek dalam membentuk dan memimpin negara China pada masa kekuasaannya. Dari tahun 1928 hingga 1937, sesudah waktu yang dikenal sebagai dekade Nanjing, beberapa aspek imperialisme asing, konsepsi dan hak sipil di Tiongkok dimoderasi melalui diplomasi. Pemerintah bertindak untuk memodernisasikan sistem hukum dan pidana, berusaha untuk menstabilkan harga, amortisasi utang, mereformasi sistem perbankan dan mata uang, membangun rel kereta api dan jalan raya, meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat, mengatur ulang lintas narkotika, dan meningkatkan produksi industri dan pertanian. Upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan standar pendidikan dan akademis sains nasional, akademia, sindika pendidikan dalam upaya untuk mempersatukan masyarakat Tionghoa. Gerakan hidup baru diluncurkan untuk mendorong nilai-nilai moral, konfusianisme dan disiplin pribadi. Maka dapat diterima. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akbar. Materi jawaban selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Sarafin. Pada keputusan pertanian, aku fokuskan asma dan ketahuan aku akan ada firmanku apabila aku dapat untuk terang aku pembaruan mau merupakan kurang peraturan pada bidang pertanian serta merupakan kurang peruntukan aku pertanian dan sudah dapat memberi persembahan untuk terhutang terus berjatuh fokus pada pembangunan keras termasuk jalan perdaku seperti pendidikan terteruskan reformasi persetujuan meningkatkan akses kependudukan kecil terhadap kesehatan supaya dilakukan untuk mencarikan penyakit manual kedapuan penyebaran waktu terhadap komunikasi memakan pembangunan jaringan telekomunikasi Saya akan menyampaikan secara lisan. Tadi kan Najwa bertanya, Mojegong atau Motesto yang melakukan modernisasi pada bidang perindustrian, pertanian, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Nah, pertanyaannya, apa saja yang dihasilkan atau dikembangkan dalam bidang tersebut? Jadi, berdasarkan dari diskusi kami, pada bidang pertanian lebih difokuskan oleh Mao dengan dikeluarkannya kebijakan reformasi agraria. Kemudian di bidang perindustrian, fokus pembaruan Mao menyebabkan kurangnya perhatian pada bidang pertanian, sehingga menyebabkan kurangnya produktivitas hasil pertanian dan tidak dapat mengimbangi perkembangan industri. Nah, di bidang transportasi, Mao fokus pada pembangunan infrastruktur termasuk jaringan kereta api. Kemudian di sektor pendidikan, diterapkan informasi yang bertujuan meningkatkan akses ke pendidikan dasar. Kemudian di bidang kesehatan, upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit menular, tapi hasilnya bervariasi. Kemudian di bidang komunikasi, mau mengajar pembangunan jaringan perkomunikasi. Baik, akan dilanjutkan Mas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Samuel. Pertanyaannya, jawabkan secara detail dan mudah serta dengan bahasa yang mudah mengerti tentang teori tiga dunia. Teori tiga dunia oleh Mao Zedong adalah suatu pandangan dalam hubungan internasional yang diusulkan pada tahun 1974. Dunia pertama meliputi negara-negara kapitalis maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dunia kedua mencakup negara-negara sosialis seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Sementara itu dunia ketiga terdiri dari negara-negara berkembang yang belum sepenuhnya terlibat dalam konflik kapitalis sosialis. Teori ini menekankan solidaritas antara dunia kedua dan dunia ketiga untuk melawan dominasi imperialisme dunia pertama. Mao Zedong berpendapat bahwa kerjasama antara negara-negara sosialis dan berkembang akan menghadapi tekanan dari negara-negara kapitalis. Meskipun tidak selalu diterima secara luas, teori ini mencerminkan dinamika politik global pada masanya.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jeremy. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Watri, yaitu pertanyaannya adalah dijelaskan bahwa Deng Xiaoping mengikuti Long March pada tahun 1934 sampai dengan 1935 ketika pasukan komunis di bawah Mao berperang melawan pasukan nasionalis Chiang Kai-shek. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan Long March? Long March adalah suatu penarikan mundur militer yang dilakukan oleh Tentara Merah Partai Komunis Tiongkok untuk menghindari pengejaran tentara Kuomintang atau KMT atau disebut juga Partai Nasionalis Tiongkok. Peristiwa tersebut bukanlah satu Long March, tetapi serangkaian perjalanan jauh ketika berbagai tentara komunis di wilayah selatan melarikan diri ke wilayah utara dan barat. Peristiwa yang paling dikenal adalah March dari Provinsi Jiangxi yang dimulai pada Oktober 1934. Tentara komunis yang berada di bawah komando Mao Zedong dan Zhou Enlai melarikan diri dalam sebuah retret memutar ke wilayah barat dan utara yang dikabarkan berjalan sejauh lebih dari 9.000 km atau 6.000 mil selama lebih dari 370 hari. Apakah diterima? Saya akan kembali ke teman moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri. Apakah ada kebijakan Deng Xiaoping yang bisa diterapkan di Indonesia? Jawabannya ada beberapa kebijakan yang saya rasa harusnya pemerintah Indonesia bisa lakukan, yaitu seperti reformasi agrikultur dan industri beras. Dua hal ini penting dan akan sangat menguntungkan jika Indonesia sudah menguasai sepenuhnya program-program pertanian untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas lebih. Bisa diterima? Baik, itu tadi penyampaian materi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata dari penyampaian atau jawaban dari kami, kawan-kawan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Demikianlah makalah ini dibuat atau penyampaian materi ini kami sampaikan itu untuk mengedukasi teman-teman atau pembaca untuk mengetahui masalah politik atau kekuasaan di Cina di era terdahulu. Nah, kemudian tujuan kami presentasi itu untuk membuat ini dibuat untuk memberitahu kepada kita semua bahwa pemerintah Cina berusaha mati-matian untuk membuat negaranya maju dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Seharusnya tadi ada kata-kata motivasi, cuma ini udah cabutkan. Yaudah, demikianlah presentasi kami. Kami tutup. Selamat sore kawan-kawan semua. Talk about family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.